Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan nasional. Nah, subpokok dalam materi kali ini yaitu pelayanan publik dalam pemerintahan. Kemudian, substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kedua, pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan khalayak ramai yang memiliki keanekaragaman, kepentingan, dan tujuan. Karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Yang ketiga, jika pemerintah merupakan organisasi birokrasi dalam pelayanan publik, maka organisasi birokrasi pemerintahan merupakan organisasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Dan yang keempat, pelayanan masyarakat menurut setiap unsur di dalam lembaga tersebut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, pelayanan prima mengandung pengertian yaitu salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat. Sesuai dengan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 yang berbunyi, hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Nah, karena itu instansi publik berkewajiban memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka pemerintah menetapkan jumlah dan kualitas staf atau aparat yang ada harus sesuai dan memiliki pemahaman akan pelayanan publik yang baik sehingga pelayanan publik dapat tetap sasaran dan pelayanan yang diberikan juga dapat mendekatkan birokrasi dengan masyarakat. Kemudian, pelayanan publik dalam pemerintah yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Dan pelayanan publik juga yang ada harus berfungsi untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Nah, kemudian dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik dengan memperhatikan baku mutu pelayanan menurut LAN RI 2004. Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima. Nah, begitu pentingnya profesionalisasi pelayanan publik ini bagi setiap lini organisasi pemerintah di Indonesia. Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijakan nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum yang perlu dipedomani oleh setiap birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut. Setiap organisasi atau instansi pasti mempunyai standar pelayanan yang bermuara pada prinsip pelayanan prima yang terbagi menjadi 8. Yang pertama, kesederhanaan, dalam artian bahwa prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapkan dan dilaksanakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Yang kedua, kejelasan dan kepastian. Adanya kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik teknis maupun administratif. Unit kerja pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan dan tata cara pembayaran dan jangka waktu penyelesaian pelayanan. Kemudian yang ketiga, keamanan. Dalam artian adanya proses produk hasil pelayanan yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Yang keempat, keterbukaan.
prosedur dan tata cara pelayanan persyaratan unit kerja pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, efisiensi. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan. Yang keenam, ekonomis. Pengenalan biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Yang ketujuh, keadilan dan pemerataan. Yang dimaksud agar jangkauan pelayanan diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, dan ketepatan waktu. Pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, sekian dari saya mengenai pelayanan publik dalam pemerintahan.